Alhamdulillahi Rabbil Alamin hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu Rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa ba'du. Semoga para jamaah subuh Masjid Al-Hikmah senantiasa dalam keadaan sehat, tambah sukses, makin berkah dan bahagia. 5-15 menit duduk mendengarkan taklim itu banyak manfaatnya. Pertama, menggugurkan kewajiban sebagai muslim yang diwajibkan mencari ilmu. Paling tidak dalam sehari duduk 15 menit. Kan gugur kewajiban. Yang kedua, dalam taklim itu bukan semata-mata mendapat ilmu. Boleh saja kan orang bilang, yang disampaikan begitu-begitu aja. Dari dulu emang begitu. Oke, mungkin tidak menambah ilmu, bisa jadi karena bapak-bapak sudah bisa, sudah tahu. Tapi yang pasti menambah kuat atau menguatkan. Petinju itu latihan memukul sehari ratusan kali, kan itu aja. Tapi kenapa harus sering? Supaya kuat pukulannya. Taekwondo jurus pertama tendangan yap jagi misalnya harus diulang-ulang, atau deo jagi atau mentong cugi harus diulang-ulang. Saya hafal sih karena saya pernah belajar. Tidak usah banyak variasi, diulang-ulang supaya kuat. Seperti itu pula pemain golf yang termasyhur di dunia itu, siapa namanya? Hafal ya. Itu memukul bola itu sehari di atas 1000 kali. Padahal dia sudah mahir, tapi terus mengulang supaya kuat. Itu the power of repetitive namanya, kekuatan mengulang. Karena itu sholat 5 hari sehari kan itu pengulangan. Al-Fatihah pengulangan. Itu ada the power of repetitive, kekuatan mengulang gitu. Nanti saya masuk ke ilmu bahasan Al-Ghazali tentang 2 macam ilmu ya. Tapi saya selesaikan dulu di sini. Minimal menguatkan. Kedua, menjawab salam. Kebaikannya banyak Pak, duduk 15 menit menggugurkan kewajiban. Menggugurkan kewajiban itu kan dasar Pak. Menjalankan kewajiban itu lebih dari sholat sunnah itu. Taklim sebentar itu. Menjawab salam, berdoa, bersolawat. So, dalam satu kali duduk itu ada doa, ada solawat. Kan membaca sholawat, Bapak baca sallallahu alaihi wasallam kan begitu kan. Sholawat juga. Baca Quran, karena ada Quran yang dibaca misalnya, atau ada hadisnya. Masih cukup, masih kurang nggak? Masih. Mendengarkan itu termasuk amal soleh. Mendengarkan kebaikan itu termasuk amal soleh. Justru orang yang menyesal di hari kiamat itu karena susah mendengar itu. Aqalu, orang-orang penduduk neraka berteriak, lau surat Al-Mulk itu, lau kunna nasma'u au naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Coba kalau aku dulu itu suka mendengar
ma kunna fi au nakilu. Setelah banyak mendengar, urutannya baru nakilu, baru memahami, baru berpikir. Orang yang susah mendengar biasanya berpikirnya juga cetek, yang susah mendengar. Dalam Dale Carnegie saja, bagaimana bergaul dan mencari kawan itu terjemahannya, Howin, bagaimana mencari teman ya. Itu mendengar itu banyak manfaatnya, banyak sekali manfaatnya mendengar itu. Menerima ilmu, belajar watak orang, mendengar itu, belajar kesabaran, daripada berbicara lebih bagus mendengar sebetulnya. Kalau bukan tugasnya. Satu tuh ayat tadi, lau kunna nasma'u au naqilu. Yang kedua di dalam surat Az-Zumar ayat 17 sampai 18 ya. Orang yang kemungkinan mendapat hidayah itu, orang yang berpeluang besar mendapat hidayah itu mendengar, Bapak-bapak. Mendengar. Alladzina yastami'una al-qaul fayattabi'una ahsana. Orang-orang yang suka mendengarkan pembicaraan yang baik tentu saja. Tapi fayattabi'una ahsana, mengambil yang terbaik dari omongan itu. Berarti tidak semua omongan diambil, karena boleh jadi ada omongan yang tidak benar, diabaikan aja. Apa ujungnya? Orang yang mendengar itu, tapi bukan to heard, tapi to listen. Beda. Sekedar mendengar suara dengan to listen. Kalau to listen itu mendengarkan fokus. Kan ada orang itu badannya hadir tapi pikirannya di tempat lain. Itu hanya to heard, mendengar suara saja. Seperti itu hewan itu to heard, mendengarkan suara, tapi dia tidak paham karena enggak to listen. Beda itu. Kalau to listen itu aktif, fokus mendengarkan, pikiran juga hadir. Ulaika, mereka itulah hadahumullah. Urutannya dari mendengar, ujungnya hadahumullah. Orang-orang yang mendapat hidayah dari Allah. Orang-orang Quraisy susah menerima Islam itu karena dihalang pendengarannya. Karena itu salah satu cara untuk membuat orang Islam susah tidak fokus kepada agamanya, dibuat kegaduhan. Itu ada di Quran itu. Dibuat kegaduhan, dibuat noise supaya pesan Islam itu tidak sampai kepada masyarakat. Dibikin noise, kegaduhan, supaya orang Islam tidak punya selera mendengarkan tausiah agama, tidak minat, tidak selera. Apa noise-nya? Ya, sekarang itu macam-macam, banyak sekali sekarang noise. Saya belum ke Al-Ghazali ya. Baik. Ilmu itu al-ilmu al-amal, al-ilmu qabla al-amal. Itu sepakat para ulama itu. Amal itu, ilmu itu sebelum amal. Ilmu sebelum amal. Maka Al-Ghazali membuat buku Ihya Ulumuddin itu awalnya itu bab ilmu. Bab ilmu. Baru setelah itu bab tentang amalan. Makanya Al-Ghazali membuat ilmu itu dua, membagi ilmu muamalah. Tapi muamalah di sini jangan dipahami sebagai lawan dari ibadah, teman dari ibadah. Muamalah itu namanya ilmu terapan. Muamalah namanya. Bukan muamalah dalam arti jual beli, bergaul sehari-hari, itu juga bagian. Tapi yang dimaksud muamalah dalam Ihya Ulumuddin Al-Ghazali itu adalah
ilmu terapan yang berhubungan dengan amal. Salat itu dikategorikan muamalah, dalam arti terapan amal, zikir, baca Quran, pokoknya yang menggerakkan badan kita, mulut kita, mata kita, mengerahkan telinga kita, itu disebut muamalah. Melihat itu kan amal juga, mendengar juga amal, maka disebut muamalah. Tapi lebih tepatnya terjemahannya ilmu terapan. Yang kedua, ilmu mukasyafah. Mukasyafah itu penyingkapan. Puncaknya mukasyafah itu ma'rifat. Bapak-bapak jangan terlalu fokus di sini. Kalau agak susah memahami, mukasyafah itu penyingkapan. Saya ingin menyampaikan hadis tentang ilmu laduni. Hampir semua pembahasan ilmu laduni menggunakan satu hadis. Man amila bima alima. Itu hadisnya. Buka di Google hadis itu tentang ilmu laduni. Pasti yang keluar di situ. Berderet dari atas ke bawah, pasti yang keluar di situ. Man amila bima alima. Ada warasahullah, ada aurasahullah ta'ala ilman lam ya'lam. Siapa yang mengamalkan, ini cerita muamalah muhasabah, Pak. Pakai hadis itu ya. Siapa yang mengamalkan apa yang dia ketahui, apa yang dia pahami. Man amila bima alima. Siapa yang mengamalkan apa yang dia ketahui, Allah akan mewariskan ilmu yang tadinya tidak ketahui. Itu kan ilmu laduni, Pak. Ilmu itu didapatinya, ini kalau versi Al-Ghazali, dua cara. Yang pertama dengan iktisab. Iktisab itu mencari, sekolah, pesantren, ngapalin Quran, itu iktisab namanya. Dicari dengan cara iktisab itu bahasa kitanya taklimi, ilmu taklimi. Kita semuanya levelnya itu semua, taklimi, ilmu taklimi. Kita mencari buku, baca buku, cari guru, itu referensi. Itu iktisab, berusaha keras, iktisab. Atau disebut juga ilmu taklimi. Tapi ada ilmu yang tidak dengan cara taklim, dengan membaca, menghafal, tidak, tapi dengan cara mengamalkan yang sudah kita ketahui, dengan cara menggosok-gosok hati supaya bersih. Itu bagus penjelasan Al-Ghazali itu, cuman agak panjang sedikit. Saya harus membatasi waktu. Bagus, Mas. Ilmu yang iktisab, yang dicari dari kuliah sekolah itu seperti sebuah kolam. Airnya itu dialirkan dari sungai, ngalir, sampailah tertampung di kolam itu. Air dari sungai melalui susukan itu ya, saluran air itu, kemungkinannya apapun masuk di situ, yang kotor-kotor segala macam masuk. Tapi air itu juga bisa dikumpulkan dari cara ngebor ke dalam tanpa dari sungai. Oke, dari dalam menggali sumur keluar air. Pertanyaannya, mana yang lebih bersih? Mana yang terus-menerus mengalir tanpa kering? Yang dari dalam. Cara mencari ilmu itu bisa dua-duanya boleh. Bisa dari orang lain mencari, atau dari menggali diri sendiri ke dalam, menggosok, namanya ilmu huduri, hadir sendiri. Itu pembahasan ini juga panjang di dalam buku Mishkatul Anwar Al-Ghazali juga.
Jadi sebetulnya ilmu itu setiap saat seperti ini, seperti gelombang di alam ini, berseliweran cahaya ilmu itu sebetulnya. Cuman ada yang bisa nangkap, ada yang enggak kan. Kalau kita menggosok, membersihkan hati dengan ibadah terus menerus, berzikir terus menerus, melupakan dunia terus menerus, ini jadi versi. Sehingga hati itu bersih, maka ilmu yang tadi itu bisa tertangkap langsung. Itu namanya ilmu huduri atau mukasyafah, tersingkapnya hijab mukasyafah itu. Tersingkapnya hijab. Tapi saya tidak terlalu jauh membahas ini, cuman agar supaya kita tahu saja sedikit bahwa ilmu datang tidak semata-mata dengan iktisab mencari, tapi dengan cara bahasa Jawa ya, tirakat. Tapi tirakat yang syar'i lah Pak, maksudnya membaca Quran setiap hari, membaca zikir, pokoknya kemudian ibadah fokus terus menerus. Dasarnya itu tadi ilmu mukasyafah itu dasarnya itu hadis tadi. Siapa yang mengamalkan ilmu yang kamu ketahui, Allah akan mewariskan ilmu yang tidak kita ketahui. Itu ayat Quran juga ada yang seperti itu. Iqra bismillahirrahmanirrahim. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Baca tafsir tentang Al-Alaq 1-5, ada penjelasan ini bahwa kalau kita mengamalkan ilmu yang sudah kita ketahui, Allah akan memberikan ilmu yang tadinya tidak kita ketahui. Setelah diamalkan itu, oh iya ya namanya. Dan bapak-bapak, ini sangat logis Pak. Kalau nggak percaya, buktikan. Ini logis banget menurut saya sih. Tidak extraordinary ini. Kalau bapak baca tentang motor GP, teknik motor GP dasarnya itu ada A, B, C, D, E ya, teknik mengendalikan motor GP itu berlaku untuk segala hal. Tapi kalau hanya di teori saja, tidak dipraktekkan, tidak akan mahir. Tapi ulangi teori itu berkali-kali, nanti si penunggang, si joki, penaik yang ya di sini ada Bagnaia, ada dulu Rossi ya, sekarang tuh ada Quartararo, ada Johan Miller ya. Sekarang itu yang puncaknya itu siapa namanya? Yang puncak klasemennya itu dia akan mendapatkan teknik sendiri di situ yang di luar textbook. Dia ternyata seperti ini. Oh iya, dia dapat ilmu yang di luar teks itu setelah dia praktekkan berulang-ulang. Ini berlaku untuk Bapak pernah belajar manajemen. Manajemen menurut tulisan begini, Bapak praktek menjadi praktisi, jadi seorang manajer. Oh ternyata seperti ini. Dapat ilmu yang di luar dari teks itu. Berlaku untuk badminton, untuk main bola, untuk apapun. Teori yang dipraktekkan berulang-ulang, dan Bapak akan mendapatkan trik sendiri yang tidak didapatkan di teks itu. Ini logis banget menurut saya. Ya itu aja tentang ilmu. Jadi itulah sebabnya jangan heran imam dulu itu umurnya sedikit 55 tahun Imam Syafi'i itu Pak. Tapi bukunya banyak itu. Padahal nggak pakai komputer, nggak pakai apa-apa. Bapak baca buku tentang biografi Imam As-Sayyuti. Bagaimana bisa menguasai, bisa menulis buku sampai 70 lebih, tebal-tebal, yang rumit segala macam itu. Umurnya pendek. Malam itu gerocok aja tuh, ilmu itu ngalir, nulis aja. Kira-kira nggak masuk akal Pak. Ibnu Taimiyah itu bukunya segini, banyak
bahasa Arab kecil-kecil kalau diterjemahkan di puluhan jilid itu. Wah, itu kalau bukan laduni itu gak mungkin itu. Kalau sekedar ikhtisar mencari dari orang, kok dia bisa ngalir gerojo gitu ilmu itu, luar biasa. Karena kan tirakatnya, ibadahnya juga sangat kuat. Jadi itu bapak-bapak bisa terjawab sebetulnya kenapa ulama-ulama dulu bisa menulis buku-buku itu banyak padahal sarana sangat minim banget. Lampu juga belum ada, listrik, kebayang gak Pak? Maka kitabnya dulu itu kertas yang paling cocok adalah kertas kuning. Kalau kertas yang putih susah, yang kuning lebih pas. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.